Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai manfaat telemedicine. Nah, yaitu ada beberapa manfaat dari pemanfaatan telemedicine ini, yaitu seperti aksesibilitas yang lebih baik, efisiensi dalam pelayanan kesehatan, peningkatan keterlibatan pasien, pengurangan risiko penularan penyakit, pelatihan dan edukasi kesehatan, potensi pengamatan biaya, serta dukungan hukum dan etika. Selanjutnya adalah tantangan dalam telemedicine, yaitu seperti infrastruktur yang terbatas, kemudian ketersediaan dan kualitas jaringan yang bisa saja pada saat penggunaannya begitu kualitas jaringannya sedang buruk, tidak sedang dalam keadaan baik begitu. Nah, itu menjadi salah satu tantangan dalam penggunaan telemedicine ini. Selanjutnya adalah masalah regulasi, artinya yaitu kebijakan yang belum dilaksanakan dengan baik pada fasilitas kesehatan. Kemudian keempat adalah perlindungan privasi dan keamanan data. Dan yang terakhir adalah keterbatasan aksesibilitas teknologi. Nah, selanjutnya adalah manfaat telemedicine dalam berbagai aspek. Contohnya seperti dalam aspek medis. Nah, telemedicine ini yaitu pelayanan yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi. Nah, layanan ini melibatkan berbagai metode seperti video call, pemantauan kesehatan jarak jauh, dan penggunaan aplikasi kesehatan pada perangkat seluler. Nah, dengan teknologi inilah tenaga medis dapat memberikan perawatan klinis kepada pasien di wilayah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses layanan sehingga itu dapat mengatasi kendala geografis yang selama ini menjadi penghalang dalam mendapatkan perawatan medis tepat waktu. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek ekonomi, di mana dalam penggunaan telemedicine ini dikenal juga dengan lebih hemat biaya dibandingkan kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan, karena penggunaan telemedicine ini dapat mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik, seperti ruang praktik atau ruang tunggu, sehingga menekan biaya operasional rumah sakit atau klinik. Nah, selain daripada itu juga pasien tidak perlu mengeluarkan biaya transport atau waktu untuk perjalanan. Nah, menjadikannya pilihan yang lebih ekonomis. Selanjutnya adalah aspek sosial, di mana telemedicine ini sudah memudahkan masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang terpencil, untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dan berkonsultasi dengan dokter atau spesialis tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Kemudian juga menurunkan kesenjangan geografis dan memperluas pemerataan layanan. Nah, yang terakhir adalah dampak pada sistem layanan kesehatan, yaitu pada pemanfaatan telemedicine ini memiliki berbagai dampak positif, ya baik bagi tenaga kesehatan maupun bagi pasien atau penggunanya. Dikarenakan penggunaan telemedicine ini dapat membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif dan efisien dalam berbagai hal seperti monitoring, evaluasi, maupun edukasi. Selanjutnya adalah teknologi yang mendukung telemedicine, yaitu seperti aplikasi telemedicine. Contohnya adalah platform seperti Halodoc atau Alodokter di Indonesia memfasilitasi pasien untuk berkonsultasi secara daring dengan dokter melalui video call, chat, atau telepon. Yang kedua adalah perangkat medis jarak jauh, di mana contoh peralatan medisnya antara lain itu seperti modul VitalSig dan modul pemeriksa gula darah non-invasif. Dan yang ketiga adalah sistem keamanan data, di mana sebuah platform telemedicine di rumah sakit menggunakan enkripsi end-to-end agar data rekam medis dan hasil konsultasi tidak dapat disadap saat dikirim. Selanjutnya adalah kendala yang ada terkait dengan keamanan data dan perlindungan privasi pasien dalam konteks telemedicine.
Nah, dalam penggunaan aplikasi kesehatan digital sendiri, terdapat informasi kesehatan pengguna meliputi riwayat penyakit, catatan medis, resep obat, dan informasi tentang kondisi kesehatan pengguna saat ini. Nah, data inilah yang rentan dan perlu dilindungi dalam aplikasi kesehatan digital. Telemedicine juga berisi informasi medis sensitif yang menarik perhatian peretas. Kemudahan yang diberikan berimplikasi pada kerentanan terhadap pelanggaran data yang mengakibatkan akses ilegal ke informasi medis dan pribadi pasien. Selanjutnya adalah dampak dari perbedaan keterampilan dan penerimaan pengguna, yaitu pengguna layanan telemedicine menggunakan aplikasi karena kebutuhan dan inovasi pribadi. Inovasi pribadi yang dilakukan oleh pengguna dilakukan berdasarkan kebutuhan mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam implementasi telehealth dan telemedicine dibutuhkan kesiapan yang baik oleh tenaga kesehatan yang menjalankannya. Secara umum, penghambat yang mempengaruhi kesiapan tenaga kesehatan dalam menjalankan telehealth dan telemedicine adalah kurang memadainya infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan, dan kurangnya capacity building yang dilakukan oleh pemerintah atau manajemen rumah sakit untuk membantu tenaga kesehatan dalam beradaptasi. Nah, pembahasan yang terakhir adalah solusi dan strategi, di mana terdapat strategi dari dua komponen, yaitu dari pemerintah dengan yang pertama adalah penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan, pengembangan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital, jaminan keamanan dan privasi data, integrasi layanan dengan ekosistem kesehatan, serta perluasan cakupan asuransi dan pembiayaan. Dan dari masyarakatnya sendiri, yaitu meningkatkan literasi dan kesadaran digital, menyaring informasi dan bijak menggunakan aplikasi, aktif berpartisipasi dalam program pemerintah, serta membudayakan penuntutan hak dan perlindungan.